secara terus-menerus. Artinya sosialisasi itu sangat penting sebagai edukasi, upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan. Artinya hari ini pola pendekatan pemerintah yang mungkin kadang-kadang menggunakan perangkat-perangkat yang digampung juga bisa dilakukan untuk memberikan informasi terkait dengan persoalan bencana DBD ini, Pak Yusuf, ya sebenarnya. Ya, semua orang tahu bahwa apa yang terjadi selama ini dianggap oleh masyarakat itu adalah proyek. Nah, kalau misalnya dikatakan itu, misalnya dinas yang terkait, misalnya dinas kesehatan. Kalau paradigma masyarakat sebahagian masih berpikir bahwa setiap program itu adalah proyek, maka masyarakat tidak memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Padahal secara khusus justru kehadiran program pemerintah itu justru untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Paradigma ini yang perlu dibangun secara lebih baik, sehingga masyarakat kita itu benar-benar memiliki rasa tanggung jawab bersama. Dan juga pemerintah pun tidak menjadi program itu sebagai proyek, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat. Dan media hari ini harus difungsikan sepenuhnya. Apakah media elektronik, media massa, dan media-media lokal yang ada di lingkungan masyarakat itu diberdayakan. Saya pikir tidak akan menimbulkan dana, mengeluarkan dana yang begitu besar bila terjadi kasus DBD. Tidak akan merepotkan bila terjadi DBD di sebuah titik. Begitu kita dilihat kasus-kasus di lapangan, itu lebih kepada pola kesehatan lingkungan yang tidak dilakukan itu. Kadang juga di DBD itu terjadi juga di lingkungan masyarakat elit, rumah-rumah elit malah. Karena jamu elit. Jadi elit. Bukan saja itu, ini kan perlu. Saya pikir saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mukhtar Yakub, edukasi. Edukasi lebih penting daripada penanggulangan pencegahan setelah terjadi. Lebih baik pencegahan sebelum terjadi. Ya, itu edukasi bagian dari itu untuk mengajak masyarakat lebih memahami. Oke, Pak Yusuf, artinya dari pengamatan Anda memang, walaupun di sana sini masyarakat masih belum begitu, katakanlah, tersampaikan informasi mengenai DBD, memang tidak bisa disalahkan karena bisa saja bahwa masyarakat hari ini belum melihat ada sosialisasi yang maksimal dilakukan, sehingga kalaupun masih terjadi korban di sana sini, inilah tentu tugas kita bersama untuk meminimum persoalan yang dihadapi masyarakat hari ini. Saya kembali ke Pak Fatah. Ya, Pak Fatah, saya ingin sedikit menyambung apa yang tadi sedikit ingin di cross check Pak Muhtar mungkin. Kan dari penyampaian Pak Fatah tadi ada penurunan kasus, tentu alhamdulillah ini. Nah, apakah penurunan kasus DBD di masyarakat ini memang disebabkan oleh peran masyarakat sendiri yang mulai responsif terhadap perubahan penyakit DBD, atau memang ada program-program pemerintah yang memang secara sengaja diluncurkan dalam rangka memang mencegah itu? Atau ini seperti disampaikan di awal, memang kesadaran dari masyarakat sudah mulai tumbuh? Terima kasih. Kembali, kunci sebenarnya masalah kesehatan itu tidak akan teratasi kalau hanya pemerintah yang berperan di dalamnya, apalagi khususnya hanya dinas kesehatan yang berperan. Itu tidak akan berhasil. Apapun jenis penyakitnya itu tetap harus ada kerja bersama untuk pemerintah, yang masyarakat, tokoh-tokoh agama, komponen-komponen masyarakat, juga dari media ini. Dan itu merupakan strategi utama dari pemerintah, khususnya dinas kesehatan, dalam rangka penanggulangan penyakit khususnya DBD ini. Dalam kerangka itu makanya sudah beberapa kali kita melibatkan tokoh-tokoh ulama, kita undang untuk diadakan workshop untuk memformulasikan bagaimana strategi komunikasi dengan masyarakat supaya program-program ataupun langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai penyakit khususnya DBD ini dapat dilakukan secara bersama dengan masyarakat. Dan saya pikir penurunan kasus ini juga tidak terlepas dari peran masyarakat. Kalau dari kenapa? Masyarakat sekarang sudah cepat, artinya masyarakat sudah cepat meminta pertolongan kalau ada gejala DBD. Itu kesadaran itu sudah mulai ada, dan kami senang, saya pikir. Kenapa? Dengan semakin banyaknya kasus ini terlaporkan, maka cepat tertangani. Bagi kami akan menjadi sangat mengecewakan kalau under reporting. Under reporting kenapa? Karena masyarakat tidak tahu kemana mesti melapor, ini penyakitnya apa. Ya itu. Jadi kembali kuncinya bagi kami memang prinsip kemitraan dengan pemerintah
masyarakat, LSM, media itu adalah kunci utama suksesnya penanggulangan penyakit DBD ini. Ingat, penyakit DBD ini adalah salah satu penyakit yang berbasis lingkungan. Kalau lingkungan, maka orang yang paling tepat atau komponen yang paling tepat untuk bereaksi yang paling di depan itu masyarakat sendiri. Sehingga kita harus berikan pengetahuan dan kita dorong untuk mereka melakukan antisipasi terhadap penyakit ini. Oke, ini menarik tentu bahwa yang saya tangkap dari penjelasan Pak Fatah, ada kesadaran hari ini dari masyarakat memang untuk merespon atau melaporkan jika ada kasus demam berdarah. Dan tentu ini diseiringkan dengan pemerintah juga menyediakan fasilitas. Bahwa ada fasilitas A, tentu bisa masyarakat bisa melapor. Nah sekarang fasilitas apa yang disediakan oleh pemerintah agar mereka bisa melaporkan hal ini? Ya, bagi pemerintah sendiri itu dalam rangka penanganan DBD itu kan yang pertama adalah deteksi dini kita. Deteksi dini dan pengobatan segera. Early case detection and proper treatment namanya. Karena itu bagian pencegahan. Itu di puskesmas? Bisa di puskesmas, bisa rumah sakit. Puskesmas tidak mampu, ke rumah sakit. Itu secara terstruktur sudah kita ini. Dan kemudian untuk mempercepat seseorang itu terinfeksi penyakit DBD, pemerintah sudah menyediakan alat deteksi yang disebut deteksi cepat, rapid test diagnostic. Jadi hari pertama seseorang tergidik nyamuk dan masuk kuman DBD-nya itu sudah bisa terdeteksi. Kalau beberapa tahun yang lalu itu setelah seminggu baru bisa terdeteksi. Pada saat ini kita sudah menyediakan alat itu dan kita berikan ke dinas-dinas, kita bantu dan kita menghimbau juga supaya dinas-dinas kesehatan kabupaten juga dengan swadaya mereka untuk menyediakan alat itu. Kenapa? Karena kalau kita tunggu gejala utamanya itu muncul, kita sudah telat nanti. Jadi sejak awal kita sudah bisa kita tangani kalau memang ada sarana early diagnostik ini. Oke, tentu ini sebuah langkah maju. Kemudian juga kita dari sisi pemerintah pada tahun yang lalu kita menyadari ada 3 kabupaten yang sangat bermasalah kemarin, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, dan Kota Losma. Oleh karena itu kita memberikan bantuan, ada kegiatan yang secara simultan kita lakukan, fogging massal di desa-desa endemis harus dibarengi dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Nah, itu kegiatan yang komprehensif kita lakukan. Alhamdulillah memang ada dampaknya, menurunlah kasus itu. Dan pola-pola seperti ini, yang contoh keberhasilan ini kita akan kembangkan kepada kabupaten-kabupaten lain. Tapi tentunya kita akan cari kegiatan sifatnya cost efektif. Lebih bagus mengutamakan PSN daripada kita nanti dengan kegiatan fogging itu. Fogging itu kan walaupun kan hanya membunuh nyamuk biasa, sedangkan jentiknya tidak akan terbunuh dengan fogging gitu. Jadi tidak akan hanya pencegahan sesaat saja. Jadi bukan pencegahan, itu sudah namanya kegiatan termasuk kegiatan penata laksanaan sifatnya ke arah kuratif, itu sudah kalau kayak gitu. Kalau preventif sebelum terjadi kita harus lakukan antisipasi. Bencana. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi silakan di line telepon 0651 458 668. Saya ke Bang Muhtar lagi. Bang Muhtar, tentu kita sudah banyak mengupas, tadi ada kasus, kemudian ada upaya yang juga dilakukan oleh pemerintah dan sebagainya. Nah, dari katakanlah teman-teman jurnalis melihat ke lapangan sebenarnya, apa yang sebenarnya yang saat ini tanpa disadari oleh masyarakat sendiri, masyarakat sedang melakukan sesuatu yang memang dalam rangka mencegah daripada menularnya DBD. Apakah seperti dulu misalnya ada DBD Watch di sini, itu salah satu bentuk yang bisa dilakukan, bahwa itu peran dari masyarakat ke masyarakat. Nah, gimana Bang Muhtar? Ya, itulah saya pikir tadi peran serta masyarakat memang di sini seperti disampaikan Pak Fatah, kalau tidak ada peran masyarakat nggak bisa itu program berjalan. Tapi paling tidak di situ ketika masyarakat melakukan kegiatan, media juga include di situ. Karena masyarakat juga paling senang dipublikasi. Jadi itu menjadi salah satu motivasi sebenarnya. Tapi problemnya juga media sedikit sekali mengambil segmen ini. Kalau misalnya ada informasi ini ada upaya pencegahan atau sosialisasi DBD, mungkin yang datang wartawan cuma 1-2 orang. Ini apa yang Anda lihat? Bahwa apakah menandakan media sebenarnya juga masih kurang terhadap persoalan-persoalan kebencanaan, tapi dari sisi DBD-nya? Ya,
Ya, memang secara bisnis itu memang tidak seksi isu itu. tidak bisa jualan. Betul. Ketika misalnya sudah ada korban, kan itu seperti. Jadi paradigma berpikir media itu yang perlu diperbaiki. Ketika ketika ada berita misalnya ada yang meninggal nggak DBD-nya. Ketika meninggal kan, jadi kondisi-kondisi itu yang diberikan oleh media. Jadi ketika masyarakat melakukan gotong royong itu masyarakat yang paling senang dipublikasi. Tapi peran media juga harus melakukan di blow up secara terus menerus ya. Tidak hanya ketika ada masalah, ada kasus seperti itu. Selama ini kelemahan di media adalah melakukan investigasi. Ketika ada masalah, ada satu peristiwa di misalnya kasus DBD satu tempat bisa menimbulkan meninggal, kenapa? Dan dia kan penyakitnya berulang, ya. Ketika sudah kena sekali itu akan kembali lagi sampai 3-4 kali karena ada beberapa temuan di lapangan seperti itu. Dan dia berputar nyamuknya di situ aja jadinya. Jadi pola-pola fogging yang dilakukan itu memang sangat tidak efektif dibandingkan dengan cara-cara kita gantungan-gantungan baju di rumah itu seperti itu. Di situ dia rupanya berternak dan di kaleng-kaleng kecil itu. Jadi di situ kembali lagi ke peran media, bagaimana media itu memberi informasi kepada masyarakat, cara-cara pencegahan, cara-cara melakukan pola-pola hidup yang sehat, karena persoalan ini kan persoalan lingkungan tadi, persoalan DBD yang seperti Pak Fatah tadi. Jadi kalau media juga belum melihat itu sebagai kasus yang seksi, agak susah. Ketika ada kasus baru jadi berita seperti itu. Ketika ada yang meninggal, ketika ada korban baru jadi berita. Dan itu pun akan berakhir ketika misalnya ya sudah selesai persoalan pemakaman dan sebagainya, sudah selesai juga. Jadi tidak ada upaya investigasi kenapa ini bisa terjadi. Sehingga ada rekomendasi-rekomendasi yang mungkin bisa diadvokasi oleh teman-teman media, Bang Muhtar. Ya, kelemahannya seperti itu deh, terutama media-media kita dibandingkan dengan media-media di nasional itu seperti misalnya ada Kompas itu setiap minggu menurunkan rubrik-rubrik tertentu, rubrik khusus lingkungan, kesehatan. Tapi media kita mungkin keterbatasan sumber daya juga, kemudian sumber dana barangkali. Jadi persoalan-persoalan biaya produksi yang tinggi, sehingga mungkin dengan ini asumsi saya ketika berita itu ternyata tidak ada feedback ke media, tidak ada yang masang iklan dibandingkan dengan isu-isu yang hot barangkali. Ini hanya asumsi pribadi. Jalan seperti itu. Jadi yang paling kalau dari survei itu media yang paling cepat berpengaruh pada masyarakat adalah televisi memang kan, 65% dibandingkan dengan radio, dan koran dan apalagi online ya kalau hanya dimiliki oleh orang. Tapi kalau TV orang sambil ini 3M itu dulu sangat efektif, sangat 3M populer, itu ya. Dibandingkan dengan sekarang 3M-nya kan hilang sendiri. Apa ini berseiringan dengan kurangnya baja barangkali. Ya, nggak tahu saya di Pak Fatah itu. Artinya sebenarnya alokasi baja juga menentukan dalam rangka bagaimana juga katakanlah teman-teman di pemerintah bisa mengekspos ini, Bang Muhtar ya. Jadi intinya kalau kita lihat sekarang peran media juga, paradigma media terhadap persoalan DBD juga harus sedikit diperbaiki, sehingga ini menjadi salah satu isu yang seksi seharusnya di-lead oleh teman-teman media. Ya, saya di pengalaman di televisi di SCTV sendiri seperti itu, ketika ada sponsor baru booming. Jadi makanya saya ini nanti kan akan disebarkan, ini tolong diliput media, kita ada sponsornya Autan misalnya seperti itu. Sorry, ini nyebut merek ini. Misalnya ada sponsor si A. Nanti liputan sampai 2 minggu, kemudian tidak ada sponsor, ini boleh lagi seperti itu. Jadi pola-pola seperti ini yang mungkin tanggung jawab media ya, yang perlu diperbaiki. Oke, jadi memang banyak hal yang harus kita lihat. Oleh karena itu, kalau memang situasi demikian, tentu kita berharap banyak sponsor-sponsor yang memang punya inisiatif untuk CSR itu berhidupkan. CSR-nya itu yang memang harus dihidupkan ya. Corporate Social Responsibility dari perusahaan-perusahaan tersebut. Oke, kita kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, apa sebenarnya yang menarik harus dimainkan atau diperankan oleh masyarakat sehingga kita berharap dari tahun ke tahun laporan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan juga terus menurun. Jadi angka kematian terhadap kasus DBD juga sampai pada 0% itu. Ya. Pada prinsipnya pemerintah pun tidak ingin masyarakat itu selalu ada penyakit seperti itu. Misalnya minimal harapan pemerintah supaya DBD itu menurun. Dan juga masyarakat sendiri pun tidak ingin dirinya sendiri dan lingkungan masyarakatnya itu terjangkit DBD. Persoalannya saya lebih melihat kepada paradigma. Yang kedua melihat tingkat kesadaran. Yang ketiga melihat di tingkat tanggung jawab bersama. Artinya antara pemerintah dan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan. Masyarakat pun tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan pemerintah. Dan segala program pemerintah di bidang kesehatan tanpa dukungan masyarakat pun tidak akan jalan.
sehingga yang terjadi adalah sifatnya adalah temporer. Ini yang jadi persoalan kita. Saya berpikir bahwa untuk proses kita sering kan bila terjadi kasus baru dinas kesehatan mengambil tindakan. Padahal kenapa itu terjadi? Itu diakibatkan dari proses sosialisasinya tidak ada evaluasi. Kalau misalnya di satu wilayah A, daerah itu memang basisnya DBD, itu daerah itu harus dilakukan proses penanggulangan pencegahan secara berlanjut dan tidak boleh putus. Karena di situnya basis dan sarangnya nyamuk, Elin itu. Itu kadang terjadi tidak dilakukan itu. Sehingga saya ada namanya tim penyuluh. Di mana-mana ada tim penyuluh saya lihat. Jadi peran tim penyuluh sebenarnya harus diberikan kepada masyarakat. Jadi dinas kesehatan yang melakukan perencanaan program terhadap penyuluhan itu, jadi diberdayakan potensi masyarakat di sekitar itu dengan stakeholder yang ada itu, mereka diberikan pelatihan, diberikan beberapa pendidikan yang layak, dan mereka layak didengar. Dipilih harus orang yang memang betul-betul jadi panutan di situ. Tahan sebentar Pak Yusuf. Silakan. Ada pemirsa kita yang bergabung. Mudah-mudahan ini bukan penderita DBD. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa? Pak Jafar di Tampang. Iya, silakan Pak Jafar. Ini menarik soal penjelasan kerjasama dengan masyarakat. Iya. Bukan bicara masalahnya saja. Ini kalau kita harapkan kepada masyarakat sekarang juga bukan saran dari itu juga sungkem terhadap pemerintah. Apalagi di zaman apa saja ambil tindakan oleh pemerintah, masyarakat agak naik yang seperti masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Kemudian dalam hal-hal kesehatan yang lain, ini Bapak siapa yang dekat Bapak siapa? Yang ini Pak? Pak Yusuf.